kita menggunakan RDKK namanya Pak. RDKK itu namanya rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi kita data petani siapa saja, lalu kita data luas lahannya ada berapa, kebutuhan pupuknya ada berapa, ureanya berapa, NPK-nya berapa, dan itu data itu yang kita kirim ke pusat untuk diberikan kuota pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani. Nah itu berjalan dari tahun 2020 ke bawah, itu kita masih seperti itu. 2021 kita ajukan sesuai kebutuhan petani, tapi karena dampak perang Ukraina dan Rusia itu tadi, sehingga sehingga kemampuan negara untuk memberikan pupuk subsidi itu berkurang. Akhirnya kuota pupuk itu semakin berkurang, semakin sini Pak. Biasanya di Kecamatan Ngamprah sendiri itu kita bisa menyiapkan 700 ton urea dalam 1 tahun. Tapi di tahun 2023 ini hanya 200 ton urea. Jadi pengurangannya cukup besar untuk pupuk subsidi. Nah itu akhirnya kita memiliki kesepakatan di kecamatan sendiri untuk mengatur realokasi pupuk subsidi kepada petani. Itu kita mengatur kesepakatan yang pertama, karena aturannya itu kan biasanya 70 komoditas itu kita bisa menerima pupuk subsidi, tapi sekarang hanya dibatasi hanya 9 komoditas Bapak. Yang pertama tanaman pangan itu ada padi, jagung kedelai. Yang kedua ada tanaman hortikultura, dan itu pun khusus tanaman cabai, tanaman bawang, dan bawang merah, bawang putih. Kemudian ada tanaman perkebunan, dia khusus tanaman kopi, kakao, dan tebu. Nah, karena 9 komoditas itu adalah komoditas yang strategi menyumbang inflasi negara, akhirnya hanya 9 komoditas itu yang berhak menerima pupuk subsidi. Kalau tahun-tahun sebelumnya jenis pupuk yang kita subsidi itu banyak, ada ureanya, NPK, ada ZA-nya, ada organiknya. Tapi sekarang hanya 2, urea dan NPK. Semakin berkurang lagi jenis pupuknya yang disubsidi. Sudah dikurangi kuota pupuknya, dikurangi komoditasnya, dikurangi juga jenis pupuknya, gitu Pak. Nah, kemarin karena kita di Kecamatan Ngamprah hanya memiliki 200 ton, sehingga untuk membagi secara profesional antar desa, kita bagi yang pertama khusus tanaman pangan dulu yang bisa menerima. Akhirnya tanaman hortikultura belum bisa mendapatkan pupuk subsidi di tahun ini. Karena itu kemarin memang pendataannya untuk wilayah Cilame, mungkin khususnya Ciwantani, didaftarkannya khusus tanaman sayuran Bapak, gitu. Jadi kemarin itu khusus kita masukkan tanaman pangan dulu. Nah kemudian khusus petani-petani yang memiliki luas lahan di bawah 0,5 hektar. Jadi di atas itu dianggapnya sudah bisa membeli pupuk non subsidi, gitu ya. Nah terus kita juga menyaringnya dari database kios. Jadi dari nama-nama petani yang memiliki kartu yang aktif menebus di tahun sebelumnya. Jadi itu kita alokasikan lagi untuk tahun berikutnya. Jadi makanya mungkin di daerah Ciwantani khususnya banyak petani yang komplain mungkin susah mendapatkan pupuk gitu. Nah jadi mungkin kalau untuk kami mungkin yang menyarankan itu pertama, kalau misalkan bisa membeli pupuk non subsidi, boleh membeli tapi tidak perlu sebanyak yang biasa dibeli, bisa mungkin setengahnya. Nah karena sebenarnya untuk aturan pupuk itu sendiri tidak harus banyak Bapak, jadi yang penting berimbang, jadi dia ada tepat dosis, jadi kita tidak harus banyak memberikan pupuk dalam tanaman gitu ya Pak. Nah, jadi pemerintah juga memang memberikan alternatif agar petani mungkin mau kembali lagi menggunakan pupuk organik. Nah, jadi kemarin saya lihat kan di sini itu potensinya banyak ya Pak ya, ada peternakan ya Bapak, ada peternakan. Nah, bisa kita manfaatkan yang ada dulu di sekitar kita Pak, mungkin bisa membuat pupuk kandang gitu ya Pak. Jadi kalau untuk pupuk itu sendiri Pak ya, sebenarnya yang namanya tanaman
dia makhluk hidup. Tanaman apapun dia akan tumbuh asal ada cahaya yang cukup, air yang cukup, keadaan tanah yang bagus, dan nutrisi yang cukup. Seperti badan kita, Bapak, kita juga membutuhkan nutrisi. Kadang kalau kita terus diberikan kimia, itu tidak akan baik untuk tubuh kita, gitu. Masalahnya karena kita sudah ketergantungan kimia sejak lama, akhirnya untuk merubah kembali kita untuk menggunakan organik itu tidak mudah pasti karena memang dari organik itu sendiri mereka mempunyai daya kerja lebih lama. Memang untuk penyerapan nutrisinya itu ke dalam tanah memang lebih lama dibanding kimia yang lebih cepat ya Pak. Contohnya kalau kita minum obat kimia pasti lebih cepat ya Pak ya reaksinya ke dalam tubuh ketimbang obat-obat herbal, tapi itu sebetulnya lebih baik untuk jangka panjang untuk tubuh kita kalau untuk manusia ya Pak ya. Nah, tanaman juga seperti itu sebetulnya. Jadi kalau untuk itu memang solusi sekarang untuk mengantisipasi pupuk yang susah didapat mungkin ya Pak ya. Mungkin tidak ada pilihan lain ya Pak, mungkin kita harus mencoba menggunakan lagi pupuk organik ya Pak ya. Kalau yang di tempat-tempat lain bisa sukses dengan pupuk organik, kenapa kita tidak bisa ya Pak ya? Gitu. Kita bisa mulai mungkin pelan-pelan ya Pak ya dari ini gitu kan sekarang mungkin. Nah, ini juga saya ada contoh kalau untuk pupuk ya Pak. Nah, ini ada contoh banyak sekali ya Pak kalau untuk pupuk organik itu macamnya. Oh iya. Oh iya. Iya Pak, ya nggak apa-apa lah ya, ini nanti dibagiin satu-satu buat dibawa pulang ya Pak. Jadi kalau saya kan ini sebenarnya kalau masalah pertanian Bapak pasti sudah ahlinya dari saya Pak ya. Dari sebelum saya lahir Bapak sudah melakukan kegiatan pertanian ya Pak ya. Sebetulnya saya sih hanya mengingatkan ya Bapak. Nah jadi kalau untuk organik kan banyak ya Pak contohnya. Ada yang tahu Pak contohnya apa pupuk organik? Pupuk kandang ya Pak ya. Dari daunan bisa dicampur. Oh, leres ya Pak. Terus pupuk oge ada yang cair ya Pak. Cair ya Pak. Tuh Bapak ngatos iya. Tapi malas. Kan tok buat. Malas bikinnya. Ya, mudah-mudahan nanti ya Pak sambil apa kalau puasa ngabuburit buat pupuk ya Pak kan lumayan gitu. Bisa. Nah, ini yang saya baca ini dari webnya Kementerian Pertanian. Mungkin ada salah satu penyuluh dia pernah membuat ini namanya nih solusi pupuk mahal dengan pembuatan biofarm dan NPK organik. Ternyata kita bisa buat NPK organik ya Bapak. Kita bisa buat sendiri nih. Nanti saya bagikan ya Pak ya biar bisa dicoba di rumah gitu. NPK organik Nah, leres biasa tina urin kelinci. Buat pupuk ya Pak ya. Jadi ini mah nanti bisa dibaca aja ya Pak ya. Kalau untuk pembuatannya mah kan kalau untuk praktek sekarang mungkin kita tidak ada waktunya ya gitu. Jadi mungkin nanti bisa dibaca. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk Bapak bisa menggunakan pupuk organik gitu ya Pak. Nah, kalau untuk pupuk, nah terus kemarin juga ada pertanyaan dari Teteh, gimana ini kalau untuk tumpang sari nih katanya kan yang bagusnya seperti apa. Nah mungkin nanti nih sama Bapak Yayan ini akan dijelaskan mengenai tumpang sari ya. Semoga Bapak bisa dilanjutkan mengenai tanaman tumpang sarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka bapak-bapak, ka rekan-rekan, ka teman-teman sadayana orang Sundanya. Teman-teman terus ya. Dihormat Pak dosen pembimbing di kampus Digital University Bandung, belajar lengkap ke kampung Pak di orang Dayet ada dihormat Pak RW sareng reng-rengan kelompok tani anu parantos ngaluangkeun wartos
oke ke teman-teman penyuluh dan teman-teman mahasiswa. Langsung we muka dimah ngiringan kanu parantos padat tadi tanya mewakili dan seueur muka dimah ngiringan. Langsung wae pentennya kenalkeun nami abdi Yayan, asli Sunda. Urang dieu orang Cimanggu Kecamatan Ngamprah. Lahir di Cimanggu adi mah, lahir mung ageng di Pasilangu. Miring ka pun bapak gitu kan. Aya sababaraha hal anu kalintang penting dina gempungan ieu, dina pertemuan ieu. Anu kahiji judulna pengabdian. Memang tugas urang sadayananya untuk teman-teman, bukan hanya teman-teman, bahwa kita semua orang tuh untuk mengabdi ya kepada mengabdi kepada diri sendiri, kepada Tuhan dan kepada keluarga. Nah, dalam hal ini keperluan di kampus adalah mengabdi kepada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini salah satu mungkin sebagian dari Tridharma perguruan tinggi Pak ya, mengabdi kepada masyarakat. Dan ini betul kata Pak dosen pembimbing, kita jangan terputus bahwa karena bangsa kita itu adalah nanti teman-teman yang akan pegang kami yang udah istilahnya udah ada di levelan, kan ada baby boomer, ada milenial, ada zilenial ya, generasi itu. Nah, kami itu veteran di sini itu sebetulnya udah di masa ini gitu kan, dan di masa depan dari sini ke depan itu teman-teman yang akan menentukan gimana arah bangsa kita, bagaimana wajah masyarakat kita. Jadi sedikit mungkin saya ngasih sedikit bisa jadi motivasi, bisa jadi karena apa? Jangan sampai nanti yang kuliah itu adalah bukan anak-anak kita. Dan jangan sampai anak-anak kita itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dari sini kita berangkat itu salah satunya mengabdi kepada masyarakat sebagai energi kita ke depannya. Kita banyak belajar juga di sini kepada Bapak RW dan petani juga di sini untuk belajar bagaimana menyiapkan nanti kita ke depan setelah ini. Mungkin bisa dihitung berapa 2 semester lagi Pak ya akan masuk 1 semester ya. Nah, akan masuk ke dunia nyata yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan yang sesungguhnya gitu. Dan langsung dihadapkan kepada sebetulnya zaman anu ieu kau urang mah Pak RW-nya zaman anu naon serba naon zaman aya namanya zaman angin aya nama. Zaman baheula tidak bisa kita berfoto tanpa kita datang. Itu mahnya banyak. Kada dongkap urang baheula mah. Tapi dengan zaman sekarang canggih serba digital, kita bisa nitip walaupun kita lagi di mana. Oi, pamotokeun urang asal we foto sorangan. Bisa jadi itulah sebuah kemudahan. Tapi semua kemudahan itu juga jangan sampai kita terlena. Sisi kita yang paling basic adalah pertanian. Terus Pak di RW 17 pertanian sareng perdagangan ya teh satu naon sebutan teh pakasaban pacabakan anu mulia sareng barokah insyaallah urang mah tong leupas margina secanggih apapun nanti negara itu tetap sektor pertanian itu jangan kita lupakan. Teman-teman semua ada di manajemen ya. Manajemen itu penting. Manajemen penting. Karena hidup kita tanpa manajemen kacau. Gitu. Karena di situ ada 4 huruf kunci kita ya di manajemen. Dan itu tolong diedukasi juga kepada teman-teman kita petani. Gitu. Karena petani itu dia hanya mampu bertani saja dan mungkin itu tugas kita juga semua. Nah, jadi kolaborasi antara teman-teman manajemen sama digitalnya itu bisa diaplikasikan. Saya tadi sekilas ngobrol dengan Bapak dosen pembimbing
ini sangat baik sekali untuk dunia pertanian orang. Jantan orang bisa sami di genggaman gitu. Karena yang nanti mungkin yang berangkat juga pihak lain Pak ya untuk ini. Nah, cuman tugas kita sekarang bagaimana teman-teman mengedukasi teman kami juga petani, termasuk saya awam di bidang itu ya teman-teman. Tapi memang inilah saatnya. Sekarang itu udah banyak startup juga yang basicnya ke sana memang teman-teman. Jadi nah, nanti kami bagi tugas, kami konsentrasi menyiapkan produk yang bagus nanti. Bagaimana berbudidaya yang bagus, yang ramah lingkungan, berkelanjutan, itu tugas kami penyuluh dan dinas, dan berdiskusi dengan teman-teman petani kelompok tani. Nah, nanti teman-teman siapin semacam apa namanya perangkatnya mengikuti dengan perkembangan zaman kan. Jadi zaman sekarang itu kan tuh kucung-kucung ditanggung, kurang baheula kan dagang ke pasar tanggung ya. Nah, da zaman ayeuna mah geuningan semua itu udah ada di sini. Pesan kangkung dan sebagainya ada di sini kan. Nah, teman-teman nanti tolong juga dibikinkan gimana caranya kalau memang perlu biaya dan sebagainya di tempat teman-teman apa namanya mengabdi itu. Nanti sistemnya bisa misalkan itu kan perlu kos ya, perlu biaya. Nanti bagaimana ke depannya seperti apa sistemnya nanti, cicil atau seperti apa Pak ya. Yang penting ini terwujud. Kami petani bisa jualan sesuai zaman sekarang. Nah, gitu. Karena kan sekarang mah udah hampir tiap seminggu itu nggak mesti ada aja orang ngintun paketnya. Dan memang zaman gitu geningannya. Sang-sami nu pesen tapi pun anak katanya. Naon we? Kan pesan-pesan panitipan, pesan naon Pak, anu ada orang kap. Nah, itu perangkat itu yang nggak didapat di kami di petani. Sebagian besar. Nah, itu kendala ya. Karena memang petani mah karena diajarin di kampus juga kita mah petani hanya bagaimana menyiapkan tanaman sampai di situ aja sebetulnya. Pemasaran mah itu bidang lain sebenarnya Pak, gitu kan pemasaran. Nah, gitu. Ayo teman-teman semangat namanya singkilkan longan baju untuk menyambut ini teman-temannya. Nah, hari berkaitan sama tumpang sari mah tadi Bu Anin kayaknya teman-teman Bapak petani sadayana parantos ngelakukeun tumpang sari teh nya. Sadayana ge tos ngelakukeun. Ieu mah urang ngadongeng we lamun dina Quran mah urang adares deui. Da sadayana parantos hatam, sadayana bapak-bapak oge nya dina masalah tumpang sari nu kararitu. Mung ieu mah urang adares deui saling ngemutkeun deui. Penting memang tumpang sari teh. Naon disebut tumpang sari? Tumpang sari teh melaks dina waktu nu sasarengan ya banyak. Mun di dieu mah katinggal aya saladah sareng mah. Saladah sareng bawang, sareng engkol. Eta di alam bawah sadar urang parantos ngelakukeun efisiensi pemanfaatan lahan per meter square hartosna naon. Urang teh ngamanfaatkeun tadi Bu Anin ngabahas penangkapan sinar matahari. Dan bagaimanapun kata Bu Anin tadi tanaman kita mah bisa memanfaatkan sinar matahari yang cukup. Ambil contoh kieu, upami urang melak tomat di dieu, jarak tanam tomat di dieu. Waktu tomat teh kan dugikeun ka limput teh meroyokeun waktu sabaraha dinten kirang langkung. Sasinya ka tepung teh. Ieu ruang teu kamangpaatkeun ku urang nya. Tah, mun uih deui kana ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, ieu saresna mah sinar matahari anu teu dimangpaatkeun ku urang gitu. Nah, bapak-bapak parantos ngalakukeun gitlakan we saladah nu yuswana 40 dintennya. Jantan kita itu bagaimana memanfaatkan lahan sempit itu untuk tetap berproduksi menangkap sinar matahari. Jantan upami henteu mah urang lebar 40 dinten atana 30 dinten teu ngasilkeun naon nya banyak. Kosong upami teki we wungkul teu pajengnya. Sakinten aya lose biasa kanggo pakan. Nah, jantan
ayo urang oge memanfaatkan lahan kita semaksimal mungkin. Jantan setiap hari itu kita manfaatkan untuk tanaman. Jadi ada beberapa kita bisa manfaatkan sesuai dengan tanaman urang. Itu jantan lahan urang mah ulah seueur kosongan gitu. Pelakan we pokokna medinya badai tumpang sari, badai tumpang pilih kan. Seueur lah. Sapertos di Cihideung mereka bukan hanya 2 komoditi, tapi aya 4. Melak bawang, salada, aya bit, atanapi lobak. Tapi diatur jarak tanamna janten begitu urang panen upang payuna, no ieu masih aya kan. Biasa terakhir bawang atanapi bit. Nah itu keuntungan kau urang. Hartosna naon? Pupuk anu sorbuanin tadi mestinya jatuhnya Rp1.000 karena dibagi dengan banyak tanaman. Biasa lah. Dina usaha oge kitu. Upami urang tumpang sari makan, upami urang monokultur seperti kapung urang makan pelakan teh hiji banyak. Itu bisa jenis monokultur tah. Ayeuna mah di dia ada katinggal di sekitaran teh seueur menggunakan tumpang sari. Jadi intina tumpang sari mah adalah kita perhatikan di jarak tanam. Jantan ulah urang ge kada mempelajarinya jarak tanam terus kapaham lah upami upami kerap teuing pan nyacing geuningannya. Nah, eta tos paraham sadaya oge. Cuman itu satu keuntungan yang harus kita pertahankan. Hiji keuntungan anak tumpang sari sakali waktu urang teu keuna tina saladahna atuh aya tinu tomatna tanam tina cabena gitu mainannya gitu tah. Rupina mah gitu. Jadi naon unggul intina tumpang sari mah adalah bagaimana kita menanam ulah anu sebenarnya teh ngahieuman kinanya datos paraham lah sadayana oge.